Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan menjelaskan, saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah berada di Solo untuk memeriksa saksi. Terkait hal ini, Yakub mengaku tengah berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan lokasi pemeriksaan Joko Widodo, termasuk opsi di Solo. Itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Roy Suryo CS kemudian mendatangi Polda Metro Jaya pada 21 Juli kemarin meminta agar dilakukan gelar perkara khusus di laporan Jokowi. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahru Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan Marinir Republik TNI Indonesia, Angkatan Bapak Laut Satria Gibran Artakumbara yang berperang bersama Rusia Menteri Luar meminta Negeri pulang ke Republik tanah air. Indonesia, Bapak Sugiono. Video Mohon permintaan izin pulang sekiranya tersebut diunggah diperkenankan, melalui mohon akun dapatnya TikTok saya berkomunikasi @zistorm689. langsung dengan Bapak. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.
Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi. Korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan. Yang datanya lagi-lagi. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak dan pada rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian di dalam minimarket di Palembang terekam kamera pemantau. Pelaku masuk dari atap dengan menjebol plafon minimarket. Dengan leluasa pelaku menuju meja kasir dan menguras habis isi kasir. Pelaku juga menggasak barang-barang supermarket seperti bahan sembako, susu, hingga alat rumah tangga. Bersama rekannya, pelaku kemudian kabur lewat plafon kembali. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti hasil mencuri. Dari pemeriksaan, kedua pelaku juga mencuri di sebuah toko laundry dan menggasak sejumlah pakaian. Modus operandi para pelaku dengan merusak pintu, gembok, serta plafon. Di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Pasal 363 ayat 1 ketiga keempat KUH pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan,
Firdaus, iNews melaporkan. Pria berinisial RD 43 tahun ditangkap warga di pos Polantas usai terpergok mencuri kalung emas seorang bocah perempuan 3 tahun di lokasi Car Free Day di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modus pelaku dengan menggunting emas yang dikenakan korban saat ibu korban sedang membeli minuman. Namun aksi pelaku sempat terlihat warga lalu memotretnya dan memberitahukannya kepada ibu korban. Sang ibu lalu menghampiri pelaku ingin mengambil kembali perhiasan anaknya yang dicuri hingga pelaku ditangkap warga. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa mengaku sudah 2 kali mencuri perhiasan dengan modus yang sama. Iya, pada saat dia BS dihampiri oleh saksi dari masyarakat yang berada di area Car Free Day tersebut, kemudian menyampaikan dari saksi tersebut bahwa kalung daripada anak ibu tersebut telah diambil, dicuri dengan cara digunting. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.